Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Serina Safitri dengan NIM 4321901018 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemaparan mengenai masalah otonomi daerah di Indonesia dan beserta kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Wita Khairunisa, SE MAK. Mari langsung saja kita mulai ke videonya. Masalah kondisi otonomi daerah di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu adalah konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah UU 23 tahun 2014, JOUU nomor 2 tahun 2015, JOUU nomor 9 tahun 2015, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah itu sendiri diberlakukan di Indonesia melalui UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik yang fokus dan penting juga terhadap memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dengan kekhasan daerahnya masing-masing. Dan tentu saja dengan konsekuensi desentralisasi yang berupa otonomi daerah ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Selanjutnya ada jenis-jenis otonomi. Jenis-jenis otonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah otonomi material, yang kedua otonomi formal, dan juga yang ketiga adalah otonomi real. Otonomi material ini adalah urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan diperinci secara tegas, pasti delimitatif atau diberi batas-batasnya. Biasanya otonomi material ini diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan. Jadi dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan itu di dalamnya memuat juga mengenai urusan-urusan apa yang menjadi wewenang dari pemerintah daerah tersebut atau menjadi urusan tersebut secara rinci, tegas, dan ada batas-batasnya. Selanjutnya yaitu otonomi formal. Otonomi formal ini adalah urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa dibatasi. Jadi tidak ada batas-batasnya. Daerah memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus apa yang menurut daerah menjadi kepentingan daerah. Lalu otonomi formal ini nampaknya apa saja yang menjadi ciri khas setiap daerah, maka daerah bisa menjadikannya sebagai usulan, urusan, atau menjadi wewenang dari daerah tersebut. Jadi, yang menentukan otonomi formal di sini yang mempunyai peran banyak adalah pemerintah daerah berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan juga berdasarkan kepentingan daerah dan masyarakat setempat. Yang ketiga, otonomi real. Otonomi real ini adalah otonomi kombinasi dari otonomi material dan juga otonomi formal. Jadi, pemerintah pusat menentukan urusan-urusan yang menjadikan pangkal untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah atau dari unsur materialnya tadi. Kemudian, setiap daerah kapanpun dapat meminta tambahan urusan kepada pemerintah pusat untuk dijadikan urusan rumah tangga dari pemerintahan daerah jadi otonomi real. Ini yang senyatanya dilaksanakan di Indonesia. Kombinasi antara apa yang sudah diatur oleh pemerintah pusat dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah, jadi setiap daerah dibentuk berdasarkan peraturan karena kita sebagai negara hukum. Selanjutnya adalah konsep dasar otonomi daerah. Yang pertama, penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah. Yang kedua, penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Yang ketiga, pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat ekspektabilitas yang tinggi pula. Yang keempat,
meningkatkan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif. Yang kelima, peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah. Yang keenam, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah. Dan yang ketujuh adalah pemberian keleluasaan kepada daerah dan optimalisasi upaya memperdayakan masyarakat. Selanjutnya, tujuan otonomi daerah. Dari tujuan otonomi daerah ini banyak sekali tujuannya, yaitu yang pertama adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, yang artinya peningkatan pelayanan umum ini secara maksimal dari lembaga pemerintahan di masing-masing daerah. Selanjutnya ada pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan nasional. Yang keempat, pemerataan wilayah di daerah. Yang kelima adalah pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antara daerah serta juga antara daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Yang keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketujuh adalah menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan juga mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Selanjutnya, di sini kita akan membahas masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Jadi, sejak diberlakukannya undang-undang mengenai otonomi daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangka lagi bahwa otonomi daerah ini membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting. Lalu pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke potensi terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, di daerah tersebut justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan tersebut, tampaknya banyak daerah juga yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. Akan tetapi, di tengah-tengah optimisme itu, tidak terbesit kekhawatiran bahwa otonomi daerah juga akan menimbulkan beberapa persoalan yang jika tidak segera dicari pemecahannya akan menyulitkan upaya daerah untuk memajukan rakyatnya. Jika jawabannya tidak, tentu sangat naif. Mengapa? Karena tanpa disadari beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan otonomi daerah telah terjadi. Ada beberapa permasalahan yang dikhawatirkan bila dibiarkan berkepanjangan akan berdampak sangat buruk pada susunan ketatanegaraan Indonesia. Adapun masalah-masalah tersebut antara lain yaitu pertama ada pendanaan. Pemerintah daerah belum sepenuhnya berdaya dalam membiayai segala kebutuhannya, terutama kebutuhan sosial yang besar seperti kesehatan dan juga pendidikan. Kemampuan dan pengelolaan potensi alam cenderung rendah, yakni masih berupa bahan baku dan bahan setengah jadi. Kondisi ini berarti daerah belum mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan nilai ekonomis barang. Dengan demikian, pemerintah daerah masih menggantungkan pembiayaan dari dana perimbangan. Kondisi ini jelas tidak sesuai ya dengan konteks otonomi daerah untuk mewujudkan kemandirian. Selain itu, titik berat kebijakan dan alokasi keuangan masih terletak pada pemerintah pusat. Yang kedua, yaitu adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Salah satu ciri otonomi daerah adalah keterlibatan masyarakat daerah untuk ikut menentukan nasibnya sendiri. Tetapi kenyataannya masyarakat belum memiliki andil besar dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut. Ada kecenderungan bahwa partisipasi masyarakat di era desentralisasi dimanfaatkan oleh para elit masyarakat yang lebih mengetahui akses untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat daerah. Besarnya dominasi pemerintah daerah dalam proses pembuatan kebijakan publik ini, penganggaran belanja daerah, lalu penyelenggaraan pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya menjadi salah satu alasan makin tertutupnya akses masyarakat untuk ikut menentukan proses pemerintahan. Yang ketiga, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap.
Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan juga pemerintahan lokal. Dan desentralisasi ini sangat diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi maupun efektivitas penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan peluang kepada masyarakat dan juga membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep desentralisasi atau otonomi daerah ini haruslah mantap seperti itu. Yang keempat yaitu adalah penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Kebijakan di daerah juga dapat ditentukan sendiri di tingkat daerah atas kesepakatan pemerintah daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Setidaknya terdapat dua penyebab utama, yaitu mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu pertama, pemerintahan pusat rupanya tak kunjung serius ya memberikan hak otonomi kepada pemerintah di daerah. Kedua, desentralisasi telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah sehingga memunculkan sentimen kedaerahan yang amat kuat seperti itu, sehingga istilah putra daerah mengemukakan di mana-mana mewakili sentimen kedaerahan yang terwujud melalui semacam keharusan bahwa kursi puncak pemerintahan di daerah itu haruslah diduduki oleh tokoh-tokoh asli yang ada di daerah bersangkutan seperti itu. Selanjutnya yang kelima adalah kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi. Jadi sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi meningkatkan taraf hidup rakyat, mensejahterakan rakyat dan juga mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun masih ada 80% pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi misi dan juga program desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh manusia sebagai pelaksanaannya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila sumber daya manusianya itu melaksanakannya dengan baik dalam artian mentalitas dan integritas dan juga kapasitasnya. Pentingnya posisi manusia pelaksanaan ini karena manusia kan memang merupakan unsur yang dinamis ya. Jadi dalam organisasi yang bertindak atau berfungsi ini sebagai subjek yang penggeraknya dalam organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu, kualitas, mentalitas, dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keenam yaitu adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Jadi ada gejala cukup kuat di dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik horizontal yang terjadi di pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten atau kota sebagai akibat dari penekanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarki antara pemerintahan provinsi dengan juga pemerintahan kabupaten, sehingga pemerintah kabupaten atau kota menganggap kedudukannya yang sama dan tidak taat kepada pemerintahan provinsi. Dengan pelaksanaan otonomi muncullah tersebut gejala entrosentrisme atau fenomena primordial kedaerahan semakin kuat ya. Dan indikasi dari etnosentrisme ini terlihat dalam beberapa kebijakan di daerah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, rekrutmen birokrasi lokal, dan juga pembuatan kebijakan lainnya. Seperti itu. Jadi pemekaran ini menjadikan NKRI terkerat-kerat menjadi wilayah yang berkeping-keping. Satu provinsi pecah menjadi 2-3 provinsi, satu kabupaten juga pecah menjadi 2-3 kabupaten, dan seterusnya. Semakin berkeping-kepingnya NKRI ini, semakin mudah separatisme atau perpecahan terjadi. Dari sinilah bahwa bahaya disintegrasi bangsa sangat mungkin terjadi, bahkan peluangnya semakin besar karena melalui otonomi daerah, campur tangan asing semakin mudah menelusup hingga ke desa-desa. Selanjutnya adalah korupsi di daerah. Sumber praktik korupsi lain yang masih berlangsung terjadi pada proses pengadaan barang-barang dan jasa procurement. Seringkali terjadi harga sebuah item barang dianggarkan jauh lebih besar dari harga pasar. Kolusi antara bagian pengadaan dan rekaan
sudah menjadi hal yang jamak, dan pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah juga merupakan bukti ketidakarifan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya di sini adalah kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Pada intinya ya, masalah-masalah tersebut seterusnya akan menjadi persoalan itu sendiri. Terlepas dari keberhasilan, implementasi otonomi daerah juga merupakan pilihan kebijakan yang tidak populer melalui intensifikasi pajak dan juga perilaku koruptif pejabat daerah. Sebenarnya sudah ada sejak lama dan terus berlangsung juga. Berikutnya adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna mengatasi masalah dari otonomi daerah di Indonesia, yaitu pertama adalah desentralisasi. Implementasi desentralisasi ini menjadi sarana inovasi bagi otonomi daerah untuk mengembangkan wilayahnya menjadi lebih baik. Kebijakan ini dinilai sudah memberikan dampak positif bagi kemajuan masing-masing daerah, namun dalam perjalanannya tetap dibutuhkan pemantauan tindak korupsi bagi seluruh instansi penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu yang kedua adalah perencanaan dan penganggaran APBD. Dalam perumusan anggaran dibutuhkan sistem yang terpadu dan terbuka. Melalui sistem ini memungkinkan adanya penerimaan saran dan juga pemantauan langsung dari masyarakat hingga nantinya progres dari APBD dapat terlihat. Jalur pemantauannya melalui dari aplikasi perencanaan APBD, analisis standar biaya, dan integrasi perencanaan dan penganggaran APBD. Yang ketiga yaitu kualifikasi pimpinan atau kepala daerah. Jadi tidak dipungkiri ya bahwa peran kepala daerah itu dalam menentukan arah pembangunan daerah sangat besar. Selain itu dibutuhkannya juga kepala daerah yang mampu di bidangnya, tanggap, kritis, dan memiliki kreativitas dan inovatif juga yang tinggi untuk kemauan yang kuat merubah daerahnya menjadi lebih baik. Untuk diperlukan pembinaan kader-kader politik ini dengan membekali pendidikan serta pengetahuan yang luas mengenai kearifan lokal dan juga pentingnya daya saing daerah. Yang keempat yaitu adalah peningkatan keterlibatan masyarakat dari berbagai kalangan. Jadi peningkatan keterlibatan ini dapat dilakukan melalui pembagian akses seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat tanpa menimbulkan diskriminasi dari beberapa pihak, serta memberikan tata cara partisipasi secara jelas dan tersosialisasi. Karena pada dasarnya otonomi daerah itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah. Lalu yang kelima yaitu adalah perekrutan pegawai pemerintahan. Selama ini perekrutan PNS itu hanya diseleksi secara umum, belum ada sistem perekrutan secara spesifikasi kerjanya. Selain itu banyak sekali kasus KKN yang terjadi di daerah. Ketika perekrutan PNS, tidak sedikit dari mereka yang membayar ratusan juta kepada calo agar mereka bisa diterima sebagai PNS. Jadi dampak buruknya dirasakan oleh masyarakat yang tidak memperoleh pelayanan yang sama. Seperti itu. Selanjutnya yang keenam, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Yang ketujuh, melakukan pengawasan Perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kedelapan adalah melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi atau reformasi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat melalui efisiensi anggaran. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai masalah kondisi otonomi daerah di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun perbuatan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk datangnya dari pribadi saya sendiri, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.